Tapi istri gue Istri gue baby blues. Karena mungkin waktu itu gue kan masih sering tour kan. Kalau nggak salah azan kuping kanan, komat kuping kiri. Azan dan komat. Iya. Azan pas, aduh, gue lupa di kuping apa enggak tuh, agak jauh gitu. rada-rada Ya maksudnya. lebih ngerti gitu ya kan. Iya. Ayo lu mau ngapain? Iya, gua tahu isi Gua otak tahu lu. isi otak lu. Mau apa lu kesini? Oke, Yuk. gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Anak gimana? Sehat? Anak sehat. Siapa? Ocean. Ocean Abigail Safa. Ocean tuh inspirasi dari mana tuh namanya tuh? Ocean kan Ocean samudra kan? Samudra. Apa terinspirasi film Ocean 11? Ya biar dia tuh kasih sayangnya seluas samudra gitu maksudnya. Sulah Samudra kasih sayangnya. Oh, iya. Ocean Abigail Abigail Safa. Safa. Amin lah ya, kasih sayangnya seluas samudra ya. Iya. Tapi sebelum punya anak emang udah ngerencanain namanya tuh. Safanya sih. Safa tuh apa ya? Safa Marwah. Diambil dari Safa Marwah ya. Luar biasa Islami sekali. Gawat ya. Walaupun Abigailnya dari Kristen juga. Abigail Kristen ya. Kristen. Jadi udah usia berapa Ocean sekarang? Sekarang udah masuk 6. 6 tahun. Oh, udah mau sekolah dong. Udah sekolah. SD? SD kelas 1. Oh, udah kelas 1 SD. Baru masuk. Oh, baru masuk. Udah mau kelas 2 dong tahun ini dong. Iya ya. Iya. Iya, bentar Ya lu lagi. gimana? Tapi suka nganterin anak sekolah. Oh harus. Harus. Gue kalau pagi tuh pasti nganterin. Pagi. Jam berapa sih anak sekolah sekarang? Sekarang 6:30 udah masuk dia. Soalnya anak gua kan belum sekolah, jadi belum relate. 6:30. Orang senior. Lebih senior ya. Ya jadi Aviji anak 1 ya. 1. Istri Istri minus ya. minus. 1 dan minus akhir. 1 ada minus ya. Ya. Jadi nikah tahun berapa kemarin nak? 2017. 2017. Sebelum pandemi ya. Ya pas ya lah ya 6 tahun ya tahun ini ya. Ya. 7 tahun berarti mau 7 Ya, tahun. 7 tahun. Mau 7 tahun. Gimana pengalamannya waktu jadi orang tua pertama? Jadi orang tua takut ya. Takut. Karena Awalnya takut karena ngerasa kayak kok cuman pendidikan ini yang nggak ada ya waktu itu ya. Dari sekolahan terus gue kuliah kayak ternyata kita nggak diajarin gitu cara jadi orang tua gitu kan. Iya bener sih. Nah itu sih yang bikin gue makin kayak ini harusnya gimana sih jadi orang tua yang baik, yang benar gitu. Di samping buat keluarga, buat anak gitu kan. Dan akhirnya gue sadar juga kayak ternyata jadi orang tua itu nggak gampang gitu. Ya. Selama ini gue pikir kayak aduh orang tua gue bawel banget segala macam. Ternyata pas gue punya anak, oh gini ya rasanya ya. Iya apalagi udah 6 tahun ya. 6 tahun. Pasti banyak proses-proses yang lu dapetin juga yang ya lu alami gitu ya. Ya. Kalau dari pertama, coba kita mundur dikit nih ya, waktu pertama hamil gitu, terus apa yang lu rasain waktu itu sama istri lu saat itu ya? Kalau waktu itu sih kebetulan gue suami siaga. Iya. Suami Amin. siaga gue. Jadi pas 9 bulan ya? Jadi gue emang dari kehamilan emang ngejaga banget. Kita ada beberapa yang kayak minum vitamin lah, Ya, terus betul, ada beberapa. olahraga lah, Ya. emang bener kayak gitu. Dan waktu itu kan istri gue kayak kayaknya nggak bisa lahir normal karena pinggulnya kecil gitu kan. Ya. Terus kita mikirin kayak gimana ya cara biar nggak sesar gitu. Ya. Ya di satu sisi waktu itu karena gua pasangan muda yang ngerasa kayak mahal banget ya sesar gitu tuh sih. Iya, Jadi iya, kayak, iya. kalau bisa jangan sesar sih normal aja. Iya. Tapi di luar itu emang kebetulan waktu itu istri ngerasa kayak gue pengen lahir normal lah. Iya. Gue pengen ngerasain jadi ibu gitu. Iya. Kan katanya kalau lahir normal gitu ya Iya. lebih ngerasain lah. Iya, iya. Rasa jadi ibunya ya prosesnya dibanding lu sesar Sesar gitu kan. betul. Dan akhirnya alhamdulillah udah waktu 7 bulan 8 bulan masih dibilang kayaknya kemungkinan besar sesar. Iya. Ternyata pas ngelahirin normal. Jadi pertama itu emang lu targetnya normal dulu gitu ya? Emang normal. Iya maksudnya udah walaupun dibilang sesar juga udah gue usahain dulu nih buat normal gitu ya. Betul. Makanya gue sering ngajak jalan-jalan ke mall gitu Iya, kan. iya. Karena kan
harus banyak jalan dan Iya. lagi kayak gitu kan kalau kita ajak jalan ke taman atau lari Aduh, gitu, mager dia. Iya. Biasa tuh cewek kayak gitu. Iya. Kalau diajak ke jalan ke mall muter-muter kakinya kuat. Buat semangat dia. Nah itu yang gue waktu itu salah satu strategi gue, ya udahlah kita jalan-jalan aja di mall gitu. Iya, iya, iya. Kayak gitu sih. Waktu itu ya. Terus akhirnya pas lahiran, masih inget dokternya namanya siapa? Aduh lupa lagi Lupa dokternya. ya? Gue di rumah sakitnya boleh sebut? Boleh nggak Oh apa-apa dulu sebut gue aja. di rumah sakit Hermina di Cengkareng waktu itu. Oh Cengkareng sini dong deket Iya dong ya? rumah sakit Hermina Cengkareng. Endorse nggak waktu itu? Enggak. Udah mulai endorse-endorsean belum waktu itu? Waktu itu udah belum ya? Belum rame sih. Belum rame ya? Sebenarnya bisa aja endorse, cuman saat itu kayak gue ngerasa ini hal yang pengen banget gue nikmatin gitu. Jadi kayak Iya. kalau di endorse jadi ribet lah apa segala macam gitu. Iya, iya, iya. Ya, Tapi skate-skate masih jalan waktu itu ya? masih jalan. Bahkan lagi istri lagi hamil tuh dia ikut gua tur. Ke? Kita waktu itu sempat ke Cirebon juga, ke Jember juga. Hamil Dia masih berapa bulan tuh? 5 sampai ke 8 bulan dia masih ikut. Oh lumayan ya udah hamil Lumayan, tua lah ya? Hamil tua. Iya, iya, iya. Ya daripada ditinggal gitu kan di rumah. Iya, rada khawatir juga sih sama. Benar. Lebih bawel kan ya kalau udah tambah gede tuh. Iya betul. Lah ikut aja. Ya lagi posesif-posesifnya tuh. Betul. Iya, iya, iya. Terus akhirnya lahiran. Lahiran ya walaupun kan banyak yang bilang gini ya, apa ya kayak waktu itu posisinya gue sempet ngerasain di dilema di gimana ya, ini pasti memerlukan banyak biaya saat itu gitu kan. Iya. Ditambah dengan gengsi gue yang berkarir saat itu, gue ngerasa kayak gue nggak mau lah lahiran cuman biasa aja gitu Iya, kan. iya, Kayak kamarnya lah atau Iya, apa iya, iya, ya iya. maksudnya banyak orang yang punya wishlist di saat dia lahiran. Betul. Dan kebetulan gue berdua yang kayak ntar kalau lahiran kita VIP ya kamarnya yang kayak gitu-gitu lah. Terus udah mulai beli-beli apa Ya beli gitu. barang-barang lah buat di Iya. rumah. Tapi saat itu kayak posisinya kayak oh ternyata mahal ya, apa-apa mahal. Iya. Dan panik. Cuman yang gua apa ya bisa dibilang kayak yang nggak masuk di akal atau emang bener orang bilang nanti kalau mau lahiran rezekinya ada aja gitu. Iya. Saat itu gua mentok ada kekurangan biaya berapa gitu waktu itu buat lahiran itu. Ternyata gue dapet iklan, dapet photoshoot buat billboard. Oke. Itu waktu itu salah satu bank, Iya. gue jadi modelnya dan itu dikeluarin di ATM sama billboard. Oke. Dan ternyata uang itu mencukupi untuk biaya persalinan dan lain-lain. Oh, alhamdulillah banget ya. Ya karena benar-benar yang gue masih mikirin kayak gimana ya nanti bayar ini ya, gimana ya nanti ini ya. Wah kalau sesar gimana ya. Ternyata gue ditelepon jam 11 malam cuman kayak besok bisa photoshoot gak jam sekian untuk billboard. Yang kayak ini kita belum workshop, Iya. kita belum belum tahu wardrobe-nya apa segala Iya. macem. Udah langsung suruh datang Udah aja. langsung dan besoknya gue datang bener. Maksudnya Hamin berapa tuh? sehari itu. Jadi Nggak, jam 11. sorry, berapa menuju Oh itu persalinan? mungkin nggak kurang dari berapa minggu lah ya. Oh ya. Cuman kan waktu itu gue udah deposit juga. Iya, iya, iya. Cuman sempat mikir kayak wah ini kayaknya kurang nih duitnya gitu. Iya, iya, iya. Dan Apalagi bener banget pasca persalinannya juga kan butuh budget parah juga kan. parah. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, emang rezeki bisa datang dari hal yang nggak terduga ya. Betul. Jadi kalau misalkan ada yang masih ketar-ketir nih mungkin lagi hamil istrinya atau gimana, percaya aja deh ada aja jalannya dan gak masuk di akal gitu. Kadang-kadang nggak masuk di akal ya, masuk di nggak akal. masuk rumusnya gitu ya. Ya unik aja gitu. Kalau kita pikirin kayaknya gue harus kerja dulu, nanti dapat duit, nanti begini. Tapi kalau caranya Tuhan beda gitu. Iya. Entah berantah tiba-tiba kayak tak Iya betul. langsung aja kejadian tiba-tiba lu mungkin ketemu orang atau lu orang tiba-tiba baik sama lu yang kayak gitu-gitulah. Iya, setuju sih. Jadi mungkin kalau yang ya persiapan sih tetap perlu ya, jangan Persiapan sampai kayak perlu. koboi banget gitu ya. Udahlah nanti datang dari hal yang tak terduga gitu ya, terlalu mengutamakan itu ya. Tetap doa, tapi ya usaha tetap harus ada ya persiapannya. Gitu. Jadi waktu itu akhirnya ingat tanggal berapa? 27/05/17. Mei berarti. Mei ya. Tahun 2017. Nah,
Pas apa yang dirasain tuh pas pertama kali? Berarti kalau normal di sebelahnya, lo di sebelah ini lo ya? Iya. Dicakar-cakar. Iya, Gua iya. Akhirnya itu sih yang gue kayak nikmatin kayak gila gue ngalamin fase itu ya gitu. Iya. Yang selama ini mungkin gue ngeliat di TV, Iya. gue ngedengerin cerita orang gitu kan. Iya. Kayak pas saat itu kayak aduh udah mulesnya gitu, terus dia mulai cakar-cakar lah. Bukan berapa gitu kan? Terus dia, nah di situ yang gue titik gue ngerasa apa ya bisa gue bilang gimana ya, bersyukur juga, jatuh cinta banget, dan gue respectful banget sama wanita saat itu karena gue ngerasa kayak gila ya segini perjuangan lo ya atas perlakuan gue gitu, maksudnya gue sebagai laki-laki kayak gila ya, gue yang gue pikirin tuh waktu itu di saat dia hamil ternyata dia menanggung itu semua sampai lahiran sesakit itu gitu. Sih. Sedangkan gue cuman kayak ayo coba gitu kayak lu makan yang banyak, ada anak gue nih dalam perut lu gitu kan. Ternyata pas perjuangan dia sampai ngelahirin tuh kayak wah gila sih. Iya. Masya Allah banget gue yang nggak bisa ngomong gitu. Gue kayak speechless ya. Iya, dan gue ngelihat maksudnya kayak kok bisa ya ada anak kecil keluar dari dalam perut gitu, maksudnya kayak ini anak kecil ini gimana ceritanya bisa keluar manusia kecil ini dalam tubuh istri gua gitu kan. Luar biasa sih. Nah itu sih yang parah sih menurut gua sih. Iya. Ya memang kayak pas kan dia kan ngerasain sakitnya luar biasa kan. Betul. Pas ngelahirin itu kan gitu, yang mungkin kalau bisa dibilang kan kita tuh nggak bisa laki-laki tuh nggak bisa ngebayangin dan nggak bisa ngerasain. Nggak bisa ngerasain. Bahkan sebenarnya wanita itu udah dilatih ketika dia menstruasi, dia kan juga ngerasain kram perut, dan itu pun katanya laki-laki pun nggak bisa kuat gitu buat menerimanya ya ketika menstruasi ya gitu. Dan akhirnya terjadilah proses persalinan itu ya. Betul. Ya memang luar biasa banget. Dan akhirnya bayinya keluar ya, lu gendong. Waktu itu keluar terus kan kayak panik gitu ya, kayak harusnya nangis nih gitu kan. Oh iya, waktu itu nggak nangis? Waktu pas baru keluar belum. Pas banget keluar ya, kita pas dikeluarin pas baru. Ditaruh nangis, terus dokternya bilang kan, oh ini kakinya kuat banget nih gitu, masih bayi. Kenapa terus, emangnya? Iya dia nanya kayak ini ngidam apa emang? Terus gue diam ketawa, gue bilang nggak ngidam apa-apa sih, cuman waktu itu sering ikut saya tour, saya main skate. Oh iya. Jadi mungkin dari dalam perut udah lompat-lompat kali. Iya kali. Soalnya pas turun kakinya kencang banget nendang-nendang. Oh gitu. nendang-nendangnya kuat gitu. Dokter bilang harusnya nih nggak sekencang ini gitu. Oke. Dokter bisa aja. Ya terus. Ya saat itu akhirnya gue gendong, sempat gue azanin juga. Jadi sempat diajarin dia, sempat gue azanin. Iya. Karena gue nggak mau ngehilangin maksudnya kayak gue pengen mempunyai momen itu gitu. Iya. Yang nggak bakal bisa gue ulang lagi kan. Iya. Azan sama komat nggak? Kalau nggak salah azan kuping kanan, komat kuping kiri. Azan dan komat. Iya. Azan pas, aduh, gue lupa di kuping apa enggak tuh, agak jauh gitu. Ya maksudnya kan sebelah sini, bagiannya sebelah sini gitu kan. Ya terus. Ya setelah itu. Tapi ngerasain gak sih momen, aduh gue kayaknya gak pernah nih azan di masjid, tapi kayaknya di sini tuh gue harus azan nih gitu ya gak sih? Kalau gue sih ngalamin, gue kayaknya gak pernah deh azan. Ya mungkin waktu kecil pernah gitu ya, cuma kayaknya aduh gue bisa gak ya azannya. Ini kayak ngerasain itu gitu, tapi gue harus azanin dia nih gitu. Gue lebih kayak kepikiran kayak jiwa ngejagainnya lebih tinggi aja pas anak gue lahir. Kayak pokoknya ada satu momen pas anak gue dipindahin, gendong dipindahin tidur di deket istri gue. Untuk pertama kali dia pegang jari gue, jari kelingking. Oke. Jadi di gini-gini. Iya dia tiba-tiba megang gitu loh. Terus gue janji lah di situ, gue bilang apapun yang terjadi, gue akan selalu ada buat lu. Gue akan dampingin lu sampai kapanpun, gue bilang. Gitu. Karena gue kayak dia anak bayi ini bisa megang jari gue gitu. Bahkan ibunya pun kayak kok megangnya bapaknya gitu loh. Maksudnya kayak kan gue yang ngelahirin gitu. Iya. Nah di situ sih, dan emang anak gue manja banget sih sama gue. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Biasanya kadang-kadang katanya kalau anak cewek, gue juga cewek soalnya. Jadi lebih manja ke bapaknya. Cuma mungkin dari situ lu udah ikatan batinnya, janjinya kayak gitu ya. Iya emang. Ya. Ocean ya kalau dengar video ini ya, itu ya janjinya ya. Lu pernah nyampein itu ke dia setelah dia tumbuh dewasa? Belum dewasa ya? Tumbuh udah, lah ya. Iya udah lumayan lah ya. Udah masuk, udah mulai paham-paham dikit ya. Iya. Udah SD. Lebih ke
Mungkin waktu gue sama dia nggak terlalu banyak di awalnya, mungkin kayak 1-2 tahun gue deket banget. Anak gue tuh kalau gue pulang ke rumah apa yang gue beli dia pasti pengen ikut makan gitu. Oh iya. Jadi gue makan pete dia makan pete, dia kira edamame gitu kan. Akhirnya kayak umur 3 tahun 3 tahun dia tuh 3 tahun 4 tahun 5 tahun gue nggak terlalu bagus ya karena sibuk. Gue udah mulai sibuk kerja lah. Lagi banyak Kerjaan, terus intensitas gue juga untuk kayak mungkin itu titik terendah gue yang kayak kok gue capek ya jadi orang tua gitu saat itu kayak gitu. 2 tahun lah, sekitar 2 tahunan yang gue akhirnya punya titik balik ngerasa kayak anak gue kan gak akan kecil terus ya. Harusnya gue lebih banyak bermain dengan dia gitu loh. Nah part itu yang bikin gue akhirnya memutuskan kayak apapun yang terjadi sama anak gue harusnya tanggung jawab gue sih. Bukan asisten gue, bukan pembantu gue gitu, bukan nyokap gue. Betul. Selama ini gue kayak ya udah ada mbak, kalau nggak mama aja gitu. Ini kayak enggak, itu kan part gue gitu. Cuman kenangan itu yang gue punya yang harusnya bukan orang lain yang melakukan itu tapi gue. Nah dari situ sampai sekarang kenapa gue nggak pernah capek buat main sama dia atau walaupun lu pulang kerja capek gitu ya. Atau ngikutin apa mau dia kayak lu terlalu manjain anak, nggak gitu sih, tapi karena gue ngerasa kayak banyak momen yang harusnya gue pakai tapi nggak gue lakuin saat itu. Gitu sih. Di usia 3 tahunan berarti. 3 tahunan lah, 3 tahun. Ya, karena kan kalau pas 5 tahun tuh udah sekolah ya. 3 tahun masih toddler lah ya. 3 tahun ke 4 tahun tuh kayak mungkin dia lagi pengen main sama gue, terus gue marah-marah yang gitu-gitulah. Tapi apa yang bikin lu waktu itu pernah ngerasa kok gue capek ya jadi orang tua ya? Karena gue nggak ngerti ya, mungkin kayak kita waktu awal-awal kan ngerasa kayak karena kita masih muda, terus ngerasa kayak di awal happy banget. Mulai anak ini udah mulai bertingkah lah, kita ngerasa mungkin kayak wah kok nih yang tadinya kalau masih bayi udah diem aja gitu, kita betul suruh sih. apa diem gitu. Nah umur 3 tahun itu kayak ngerasa wah dia lagi aktif-aktifnya banget, ditambah kerjaan tuh kayak gue juga lagi banyak kerjaan, pulang capek. Sedangkan waktu itu gue nggak peka sama istri gue yang ngerasa kayak ajak main dong anaknya dong gitu. Tapi gue kayak ya gue baru pulang nih capek, akhirnya nggak ketemu aja gitu. Ditambah pagi-pagi juga kayak gue baru tidur sekitar misalkan jam 2 jam 3 pagi. Terus paginya udah harus main lagi gitu kan, kayak capek aja gitu. Lu di saat lu ngerasa kurang tidur gitu ya dia udah bangun gitu ya ngajak main. Dan sayangnya gue waktu itu nggak punya, mungkin gue kayak kurangnya komunikasi parenting ya, maksudnya. Gue di saat gue punya anak, di saat gue menikah, gue cuman bertiga mungkin. Di rumah gue bertiga, ya abis itu ada mbak lah. Maksudnya sama orang tua tuh karena pada jauh nggak terlalu sering datang untuk komunikasiin kita gimana caranya. Di mana waktu itu soalnya? Dari Cengkareng ke Bekasi dulu. Oke. Cuman kan kalau gue lihat ya banyak orang tua yang mungkin tinggal sama ibunya gitu ya. Dibantuin awal-awal. Nah itu sih yang kayak gitu-gitu. Jadi ada part-part yang karena waktu itu kita kayak udahlah apapun kita yang ngurusin gitu. Nah dan kebetulan waktu itu mantan bini gue tuh lebih seneng lebih nyari tahu lewat Google lah apa segala macam. Jadi soal parenting. Ada kadang-kadang tuh nggak segitu mengerikannya. Tapi karena dia baca-baca jadi dia ada rada-rada panikan gitu. Iya sih, betul. Ini jangan begini, nanti begini, ini begini, nanti begini. Dan waktu itu gue kayak ngerasa banyak banget tuh orang juga yang di kampung-kampung, gue bilang. Nggak segitu bersihnya juga, sehat-sehat aja kok anaknya gitu. Maksud gue nggak bisa yang kayak ini nggak boleh begini nanti begini. Ini kalau kita begini nanti anaknya kayak gini. Terus gue mikir kayak hello, kayaknya banyak orang yang mungkin ekonominya nggak sebagus kita juga gitu, tapi kayak anaknya sehat-sehat aja kok. Kita agak berlebihan aja nanggepinnya gitu sih. Kebetulan gue yang di titik itu gitu. Contohnya misalnya hujan-hujanan gitu ya, atau misalnya main-main kotor-kotoran gitu ya. Waktu itu sih lumpur lah ya kotorannya maksudnya. Kayak apa ya? Kayak tidur misalkan, anak harusnya nih pakai ini, takutnya nanti nyamuk apalah segala macam lotion gitu. Sedangkan gue mikir kayak enggak sih, banyak juga orang maksudnya
yang di daerah gitu ya kayak ya udah dia tepok-tepokin nyamuknya gitu loh. Maksudnya banyak part yang kayak kita ngeliat tuh misalkan kita makan cuci tangan emang bersih gitu. Iya. Tapi banyak juga yang nggak cuci makan juga nggak cuci tangan juga baik-baik aja juga sehat-sehat gitu. aja, iya. Nggak sampai yang kayak nanti lu kalau nggak cuci tangan sakit meninggal enggak juga gitu. Nah, rasa takut itu yang bikin kadang-kadang masuk ke dalam hubungan yang wah ini kok jadi stres ya, jadi kayak apa-apa harus begini, beli susu harus ini merek ini itu segala macam kayak gitu-gitu. Iya sih. Jadi dibaca kandungannya terlalu detail gitu-gitu ya. Iya sih. Banyak memang orang tua yang sekarang kayak gitu tuh. Waktu di awal-awal kelahiran anak pernah ngerasain baby blues nggak? Baby blues gue sih enggak sih. Tapi istri gue. Istri ya? Istri gue baby blues. Karena mungkin waktu itu gue kan masih sering tour kan. Jadi nggak ada di rumah gitu. Jadi ya? jarang di rumah. Terus gue nggak mungkin juga ngajak dia tour karena anak gue masih mungkin 2 bulan 3 bulan lah. Masih terlalu kecil untuk gue ajak ke daerah-daerah yang gue kan mainnya waktu itu di Second City kan. Iya. Kayak di Lumajang kayak gitu. Gitu-gitu ya. Kayak gitu-gitu. Jadi agak susah gitu. Ya aksesnya susah. Aksesnya agak susah. Di situ dia yang kayak sempat yang teriak-teriak lah. Teriak-teriaknya tuh lu tahu apa gimana? Apa pas ketika telepon lu? Telepon sih. Kayak capek nih, ini nangis mulu nih, gitu-gitu yang kayak gitu-gitu lah. Nggak mau tidur lah, inilah itulah. Dan saat itu gue nggak ngerti sih itu baby blues atau bukan namanya. Jadi kayak pas ngeliat film, baca-baca kayak oh itu udah baby blues kayak gitu kan. Atau dia capek aja. Apa yang lu lakuin waktu itu? Waktu itu sih akhirnya kayak gue manggil nyokap juga sih pas. Jadi setiap gue ninggalin akhirnya lebih kayak nyokap ada yang nemenin lah. Dititipin gitu ya. Dititipin. Tadi kan gue pikir kayak ya nggak usah kali ya gitu. Iya. Karena lu bertiga doang kan? Karena bertiga doang. Sama akhirnya kayak udah ada mbak, terus anak gue udah mulai bisa gue bawa bareng. Akhirnya kita bawa bareng lebih kayak gitu. Oke. Waktu di awal-awal apa yang lu lakuin tuh? Lu ngerasain gak ribet-ribet ganti popok gitu? Wah itu parah sih. Itu momen gue ngerasa kayak lucu, seru, justru kayak di situ sih yang gue ngerasain lebih oh gini ya berkeluarga gitu loh. Kayak gue jujur gue yang paling sering gonta-ganti popok sebenarnya karena bini gue agak waktu itu belum bisa gitu lah. Kayak nggak terlalu apik lah. Iya. Jadi kalau apa-apa gue yang gantiin. Terus ada momen yang pas gue lagi gantiin popoknya, ternyata dia keluar gitu maksudnya. Pipis apa pup? Pup. Terus kena baju gue gitu kayak wah ini gimana nih lucu banget gitu. Iya. Kayak namanya anak kecil kan dia nggak inian kan terus ngelihat mimik mukanya. Iya. Anak kecil gitu, belum lagi yang kayak nih anak mau apa ya, sedangkan dia nggak bisa ngomong kan masih kecil kayak ini mau makan, apa dia sakit perut atau dia apa? Nangis aja pokoknya. Nangis aja kayak gitu sih. Itu sih yang paling gue inget sih, sempat dia pup kemana-mana tuh jadinya tuh karena belepotan kemana-mana gitu karena dia muncrat gitu kan. Itu sih momennya lucu banget. Karena gue bener-bener pas lagi pengen gantiin gitu loh, wah kena muka-muka gue. Iya. Ternyata gak di film-film doang gitu, ternyata betul. bener tuh kayak gitu tuh. Iya betul. Berarti sekarang udah 6 tahun ya. Selama rentan waktu 6 tahun pernah gak lu ngerasain kayak misalkan aduh nih gue ngerasa emosional banget nih jadi orang tua nih. Saya emosional itu sampai ke bawah apa misalnya ketika dia lagi sakit kah atau apa gitu. Kalau emosional tersentuh gitu lah. Iya tersentuh banget. Banyak part yang gue ngerasa ya itu karena mungkin gue bisa bilang gue bukan jadi belum bisa dibilang jadi ayah yang baik saat itu gitu ya. Sesimpel anak gue cuman pulang sekolah waktu itu TK. Terus dia bilang, "Pah, beliin Ocean temen kayak Ocean kesepian nih." Terus gue kayak yang ampun.
gue ngerasa kayak duit gue nggak ada gunanya gitu, kayak gue mau beli di mana temen gitu loh. Oh dia beneran minta kayak gitu tuh? Iya, beliin Ocean temen, kayak Ocean kesepian nih, terus gue kayak. Padahal dia udah sekolah gitu ya, maksudnya ada teman di sekolah ya? Karena kan cuman saat itu doang, sekolah doang. Pulangnya. Dia gue jemput pulang sekolah tuh kayak Nggak ada ngapain lagi. gitu. Iya. Sedangkan dia pulang gue kerja pasti, terus kayak di rumah sepi, even rumah besar tapi kayak gue kesepian gitu. Lu tuh udah berdua ya? Udah posisinya berdua. udah berdua ya, udah bisa ya. Terus? Nah jadi kayak kesepian aja gitu. Jadi makanya gue kayak ngerasa aduh gimana ya, gue nggak bisa nih beliin temen gitu. Terus ada part yang anak gue nih sering banget, karena sayang banget sama gue, dia tuh bisa marah-marahin orang yang kayak, oh ada gini, gue pernah kesiangan mau nganterin dia sekolah. Terus gue marah sama mbak gue, mbak kenapa nggak bangunin gitu? Nggak boleh sama anaknya, karena katanya kamu baru pulang kesian, makanya anaknya nggak mau dianterin. Kayak ngerti ya gitu ya. Itu dia maksud gue. Terus masih dia naik kecil apa? loh. Dianterin sama ada om gue. Oh, oke. Cuman maksud gue kayak kok dia bisa gitu, sedangkan gue waktu itu porsinya selalu nggak mau gue. Selama gue nggak ada kerjaan, itu part gue kok. Nganterin anak. Ya kebahagiaan gue tersendiri aja gitu. Gue bangun pagi nganterin dia sekolah tuh kebahagiaan gue aja gitu. Iya, bonding lu sama dia di situ ya. Dengan kalau misalkan gue pulangnya jemput dia pun kayak dia selalu ngajak Indomaret lah, ngajak ke Alfamart lah. Yang sebenarnya juga dia nggak jajan-jajan banget. Emang dia seneng kita masuk ke dalam situ, dia lihat-lihat, ya lebih kayak gitu. Nah itu udah part gue deh, kalau anterin dia sekolah, pulang dia sekolah kayak gimana. Nanti nyampe rumah dia gangguin gue lah, yang kayak gitu-gitu. Di momen itu apa namanya? Lu menikmati banget lah ya. Menikmati banget. Ya mungkin rada telat ya. Maksudnya buat pasangan muda nih terutama, kayak di saat lo ngerasain, gue nggak tahu ya, karena gue ngerasa waktu itu kayak dunia gue kayaknya masih seru kok gitu loh. Gue pikir kayak dunia gue kayak masih seru kok. Kalau keluarga kan di rumah ya gitu. Sedangkan gue kayak gue butuh waktu juga sama teman-teman gue gitu. Iya betul. Cuman yang gue lupa saat itu kayak, kan itu pilihan ya. Betul. Untuk lu berkeluarga gitu. Yang berarti lu harus mengorbankan porsi nongkrong lu gitu. Sedangkan waktu itu gue kayak kalau keluarga kan gue ketemu mulu nih, temen gue kan jarang nih. Ternyata gue terjebak di lingkungan itu gitu, yang kayak ya udah gue main dulu, yang penting kan gue pulang. Main dulu, yang penting gue pulang. Cuman waktunya beda gitu. Quality time-nya akhirnya beda. Iya betul. Ada part yang mungkin keluarga gue pengen banget main sama gue, tapi ini gue main sama teman-teman gue yang kayak gitu-gitu. Elunya nggak ada gitu ya. Gue nggak ada. Nah itu yang sampai sekarang gue kayak seselin aja sih, kayak ya gue banyak part yang gue ngerasa begitu gue sadar gue nggak bangga aja sama diri gue. Bahkan gue sering ngomong ke Ocean gitu kayak, Ocean maafin papa ya, kayak gue nggak bangga gitu, kayak gue nggak bangga. Merasa bersalah. Ya gitu. Gue masih belum bisa jadi ayah yang lu banggain. Even berkali-kali anak gue tuh selalu ngomong seneng banget, ayahnya Ocean keren gitu kan. Dia kayak banggain gue lah, ayahnya Ocean mah keren, ayahnya Ocean terkenal kayak. Bahkan di jalan orang pada foto sama gue tuh dia kayak, iya nih ayahnya Ocean gitu, dia peluk-pelukin gue. Karena emang dari kecil anak ini sempet kesel waktu umur dia 2 tahun itu kalau gue foto sama orang. Oke. Jadi kan karena kita kan mainnya kan mall gitu ya, maksudnya lingkungannya masih yang di situ gitu ya. Ruang publik lah ya. Bukan yang mall Pondok Indah gitu. Maksud gue mallnya juga mungkin daerah-daerahnya beda gitu. Jadi banyak banget orang-orang yang kadang-kadang anak muda tuh masih ketemu gue, wah foto gini, foto dia sebel gitu. Sedangkan waktu itu pengen main time zone gitu, dia sebel. Karena ketunda. Akhirnya dia ngalang-ngalangin orang gitu. Gue pengen foto, dia ngalangin orang. Dia sempet kayak gitu tuh. Iya. Atau enggak dia kalau gue foto dia menyendiri gitu, dia ngambek. Oke. Sampai sekarang gue kayak akhirnya kalau foto ya udah bareng anak gue gitu. Biar dia nggak ngambek, udah kita foto aja bareng, foto bareng. Masih ada tapi sekarang ya? Masih ada. Dan dia udah mulai ngerti ya? Udah mulai ngerti. Dia udah mulai, ya karena udah mulai pinter ya. Kadang-kadang dia kayak, wah papa siapa sih sebenarnya gitu-gitu. Tapi lu ngasih tahu dia kan profesi apa? Ngasih tahu sih, cuman kan dia kadang-kadang bingung gitu. Misalkan kayak gue main sama artis gitu kan.
artis yang dia ngerasa kayak ini artis loh, papa siapa sih main sama dia gitu-gitu loh kayak. Selama ini mungkin dia kan mikirnya ya bokap gue main skate nih, pemain skate gitu. Terus dia ngelihat ya waktu itu kan gue dapet play buttonnya YouTube, jadi dia kayak wah papa ternyata YouTuber ya gitu-gitu. Lucu juga sih. Karena kalau anak-anak sekarang tuh gitu tuh udah mulai paham ya, karena kan juga suka nonton YouTube lah ya gitu, dapat gitu dari YouTube ya. Nah, terus yang kayak gitu-gitu sih, jadi ada part yang sempat gue bawa ke ulang tahun teman-teman artis gitu yang kayak ayo sih, tapi dia malu gitu kan, kayak malu kayak malu nih karena dia biasanya ngelihat di TikTok, ngelihat di YouTube gitu ya, pas ketemu malu. Siapa waktu itu? Ada anaknya Sule waktu itu. Oh, si Rizky Febian itu? Enggak. Adiknya lagi? Adiknya yang kecil, yang paling kecil. Oh, adiknya Rizky Febian. Taunya Rizky Febian dong. Ya, terus waktu itu kayak gitu tuh. Terus kayak ketemu siapa ya? Cipung gitu-gitu. Oh iya, Cipung kan? Ada momennya juga dia ketemu Cipung ya. Kalau lu main skate suka lu ajak? Gue ajak dari umur 2 tahun dia umur 2 tahun itu udah bisa berdiri di skateboard. Emang kakinya kuat dia. Oh, emang tapi udah lu cobain main skate gitu. Ya gue diriin gitu, gue dorong sendiri, dia udah bisa, emang dia senang. Bisa seimbangin. Oh iya. Tapi sampai sekarang juga masih suka main skate ya? Aktif. Sekarang enggak. Karena gue mikirnya kayak cewek kan, dia kayak duh dia cewek nih gitu. Gue takut dia tomboy sebenarnya, kayak udahlah lu ngikutin ibu lu aja lah gitu. Maksudnya kayak ya kalau skate bisa-bisa aja, jangan sampai kejebak main skate gitu kan. Even bapaknya anak skate gitu, kayak janganlah. Lagian anak-anak kan juga kadang-kadang moody ya. Kalau misalkan dia diajakin main, lagi mau main gitu, tapi teman-temannya main yang mana, dia ngikut teman-temannya tuh yang lain tuh. Gitu. Betul. Mungkin anak sepantaran dia juga jarang kali yang main skate kan? Jarang ya. Udah gedean dikit SD atau SMP mungkin baru ya. Ya banyak part yang gue ngerasa kayak ada ngebeli ego gue ya, kayak mungkin dulu gue ngerasa kayak umur setahun 2 tahun tuh gue nggak bisa segitu berbuat banyak buat dia setahun 2 tahun. Jadi gue kayak pas di umur 2 tahun kita kayak beli mainan yang agak berlebihan gitu, kayak prosotan lah, pakai kita sosok kayak playground di rumah gitu-gitu loh. Karena gue ngerasa kayak gila ya, gue anak gue nih satu-satunya gitu. Gak ada artinya kalau misalkan dia gak bahagia saat itu gitu sih. Jadi gue agak berlebihan, apapun yang bikin dia senang beli gitu kan. Even bikin bentrok juga sama istri gue karena ngerasa kayak jangan dimanjain gitu anaknya. Tapi gue ngerasa kayak masa kecil gue mungkin gak segitu baiknya sih. Gitu. Kadang-kadang kita laki-laki gitu ya, bapak-bapak ya. Kayak gue ngerasa kayak waktu kecil gue mungkin ada pengen apa tapi gak kesampean gitu kan. Nah itu gue kasih ke anak gue jadinya. Tapi kepake tuh. Banyak yang gak kepake juga, sih, cepet banget kan ya. Cepet banget. Kadang-kadang kalau anak-anak kalau kebanyakan mainan nih, kadang-kadang dia jadi cepet bosen. Bener. Gitu, shifting ke mainan yang ini, jadinya punya mainan lebih baik punya mainan sedikit tapi dimainin terus gitu dibanding yang banyak tapi maininnya gonta-ganti, itu cepet bosen dia. Dulu sering banget kita ke playground kan ya. Sering karena kerjaan gue bukan kantoran yang ya 9 to 5 gitu-gitu ya. Itu enggak yang kayak gitu kan ya. Jadinya posisinya tuh banyak di rumahnya. Waktu luang Waktu luang. Akhirnya sering banget gue ngajak dia ke playground sampai di titik dia ngerasa kayak bosen main playground. Jadi pas dia di umur 3 tahun kayak udah gak mau dia tuh main playground lagi. Apaan itu mainan anak kecil. Iya. Karena udah keseringan gitu. Iya. Ya kalau time zone dia mau gitu. Cuma kayak game. Cepet banget sampai mikir kayak aduh kenapa waktu itu keseringan ya, akhirnya dia cepet bosen gitu. Iya sih. Seminggu 3 kali ada. Bisa 3 kali bisa lebih. Kadang cuma makan doang ujung-ujungnya ke playground. Karena anak kecil ngelihat playground dikit main sejam. Iya. Sekarang udah bosen ya. Udah bosen. Udah kayak gini doang nih gitu. Iya. Nah, pernah gue lihat konten waktu itu yang cukup viral ya mungkin ya, yang lu pakai baju apa namanya dino-dinoan itu. Iya. Itu lagi endorse tuh ya? Enggak sih sebenarnya. Oh lagi nggak endorse itu ya? Bukannya itu ada tempat apa gitu ya? Villa ya? Itu di villa. Tapi bukan endorse villa itu ya? Enggak. Oke. Enggak di endorse sama sekali. Tadi sempat pengen ngajuin endorse juga sih, tapi kayak kepikir kayak
udah nggak keburu waktunya karena Iya. gue se-excited itu pengen bikin konten itu sama dia gitu. Tapi emang itu lu lagi liburan bareng terus ini ketemu bareng lucu nih gitu. Ya jadi gue waktu itu ngeliat orang luar sih. Oh, orang luar, oke. Orang luar terus bikin konten yang kayak sama anaknya. Ditambah waktu itu juga ada di Indo juga Baba Hasan Nildrus ya. Oh iya. Nah dia sama anaknya gitu kan sama Miwa. Tapi dia alien waktu itu. Iya. Terus gue kayak Oh, kepikir. alien yang digendong gitu ya. Gendong. Gue Iya. kayak lucu banget nih gitu. Gue pengen punya momen itu sih sebenarnya. Iya, Kayak iya, gue iya. cuma pengen punya momen itu. Mumpung anak gue masih kecil gitu kan. Iya. Akhirnya kita beli. Waktu itu beli di marketplace. Pas dipakai di rumah tuh lucu banget gitu kayak. Tapi jelek ya kayak di rumah kalau kita bikin Iya kontennya. Akhirnya waktu itu gue bawa ke villa ke puncak. Sekalian Jadi liburan itu tuh ya. Sekalian liburan. Di situ sih yang pol-polan kita main Dino tuh. Iya. Gemes-gemes gitu. Terus bikin konten sekalian ya. Dan lumayan viral lah ya. Viral. FYP lah ya pada saat itu ya. Ada Bagus efeknya tuh nggak dari situ kontennya. tuh? Ada. Banyak banget. Si Osin tuh sering banget dapat endorsan sebenarnya. Tapi Sekarang belum ya? dapat duit. Oh, sampai sekarang maksudnya ya? Ya kayak Nike gitu dikasih sepatu Nike. Oh, produk tapi ya. Produk. Jadi kayak atas sampai bawah gitu dikasih. Dulu sering banget kita endorsan makanan kan. Iya. Cuman gue udah gak ngambil lagi karena sering banget karena Osinnya juga pilih-pilih makanan. Makanan pada basi. Oh, oke. Kayak gitu-gitu tuh. Sayang nggak dimakan ya. Sebenarnya banyak sih, cuman kayak ada part yang kayaknya nyokapnya tuh jangan sering diinin lah gitu, maksudnya anaknya jangan sering dipakai-pakai buat iklan-iklan Posting-posting gitu ya. Ya gue juga kayak iya lah nggak usah lah gitu, kecuali ada duitnya katanya. Wah, gitu. Sama aja dong. Ya udah gue. Kalau cuma barter produk doang enggak gitu. Kalau ada duitnya boleh ya. Oke. Sering sih, bahkan waktu itu kita sempet ya kayak misalkan Trans Studio gitu gratis lah. Kalau cuma main gitu Dufan gitu masih gratis. Iya. Ada salah satu keuntungannya juga dari bikin konten sama anak gitu. Iya benar sih. Iya. Ada ini nggak sih waktu lu privilege misalkan ya karena bokapnya influencer gitu ya, ketika lu mau masukin sekolah anak gitu dapat diskon. Sekolah, gue kebetulan nggak pernah pakai itunya sih. Oh enggak ya. Jadi Ya, lu standar aja gitu ya. Baru-baru sekarang aja kayak baru pada tahu gitu. Maksudnya kayak orang guru-guru terus orang tua murid. Dan sempet gue awalnya kesel karena anak gue sempet pulang curhat kayak iya Ocean dibilangin katanya Papa Ocean tatoan katanya gitu lah. Papa Mama Ocean tatoan karena nyokapnya juga ada tato kecil gitu. Terus kayak Papa Ocean tatoan, terus gue kayak kenapa emang gitu? Kenapa emang tatoan gitu? Karena mungkin tadinya nggak sedalam itu mereka pada ngulik si Ocean nih orang tuanya siapa sih gitu. Oke, setelah Nggak mereka sedalam tahu itu, iya sih. gitu. Pas tahu jadi kayak iya kan papanya Ocean kan ini ya artis juga ya, YouTuber yang gitu-gitu, tiba-tiba gue kayak aduh bahaya juga nih nyampe situ gitu kan. Iya. Ditambah gue datang dengan nganter dia tuh nggak biasa aja sebenarnya. Karena kan anak gue kan Cina banget mukanya kan ya. Terus mungkin tadinya mikir kayak sama nih di lingkungan situ di sekolah itu gitu. Iya. Dengan model yang gue masih muda sama maknya Ocean kalau datang ke sekolah tuh dengan style kita gitu kayak agak beda. Kalau sana kan rapi-rapi, meja rapi orang kantoran gitu. Ini gue kayak anak muda yang datang gaul gitu ya kan. Ada tato celana pendek gitu nggak? Waktu itu sempet celana pendek. Terus ya itu gara-gara itu jadi kayak gue ngerasa kayak wah nggak enak juga ya. Kesian si anak gue takutnya dibully. Bapak lu tatoan, takut gitu doang sih sebenarnya. Iya. Ada beban itu juga berarti ya? Ada. Ya sebagai orang tua yang public figure gitu ya, ada beban itu ya. Dan termasuk kayak misalnya perilaku lu di luar itu takut berpengaruh ke lingkungan sekolah anak gitu ya. Lebih ke sebenarnya gue nggak terlalu gimana ya dibilangnya, nggak peduli sih, tapi gue nggak terlalu peduli. Saya lingkungan sih gue nggak terlalu peduli sih. Gue lebih pikirin kayak anak guanya aja sih. Ya. Kayak anak gue kan udah mulai bisa ngelihat sosmed ya. Iya sih. Terus saat itu dia kayak gini, Papa ngapain sih gonceng-goncengan sama cewek gitu. Padahal waktu itu gue syuting campaign brand gitu kan, endorsan. Stick ngapain tuh? Awas ya gonceng-goncengan sama cewek yang kayak gitu-gitu. Gue kayak wah dia udah mulai ngerti ya gitu. Iya.
Nah part-part itu yang gue kurangin di sosmed gue untuk kayak jangan sampai dia kayak oh ini papa nih lagi gini misalkan lagi mabok atau apa yang nggak bener yang kayak gitu-gitu. Akhirnya gue kayak even waktu itu saat itu gue masih doyan minum gitu tapi kayak wah kayaknya gue kurangin ya. Gue pengen jadi yang dibanggain dia gitu loh maksudnya. Gak mau terlihat negatif gitu lah ya. Part-part itu sih. Tapi kalau misalnya lu lagi skate gitu terus lu jatuh gitu terus ada luka gitu gimana? Oh dia sibuk dia. Sibuk deh. Sibuk dia. Dia pernah gue ajakin gue main skate karena cewek kali ya. Gue jatuh dia lari. Oh iya. Terus gue capek dia bawain minum gitu-gitu lucu banget. Kayak nggak bisa diam gitu kayak papa minum dulu pak. Ayo papa bisa semangat gitu-gitu. Emang anaknya kan se-cheerful itu dia. Iya. Gue kayak aduh lucu banget anak gue gitu ya. Emang gemesin aja gitu kayak bisa gini nih anaknya. Iya. Dan cewek lagi kan? Cewek. Cuman ya itu cemburunya lebih aja. Iya posesifnya ya. Posesifnya tinggi. Kadang gue kalau pas pergi, maksudnya ikut gitu. Kalau dulu masih sering ikut. Kalau sekarang tuh ngerasa kayak capek Papa ngobrol soalnya kayak dia ngeliat gue meeting tuh ngobrol sih capek gitu. Nah kalau dulu tuh dia ikut. Terus gue tanya kenapa sih ikut? Iya biar papa gak godain cewek. Biar cewek gak goda. Biar cewek juga gak goda-godain papa. Yang gitu-gitu. Udah tahu punya anak. Udah tahu dia ngerti ke situ ya berarti ya. Kayak dia tuh bisa di titik. Misalkan gue lagi di luar bareng dia. Iya. Ya gue kan lelaki normal lah. Iya. Ada orang lewat, ada cewek lewat tuh. Gue belum lihat nih. Gue belum lihat sama sekali. Anak gue udah masuk ke sini. Ayo. Awas saya liatin cewek mau lewat. Beneran gitu, tuh. beneran. Itu gue kocak banget. Yang malu kan gue ya. Karena orangnya kan lewat gue. Iya. Gue baru gini kan. Baru terus mau ngelirik gitu kan. Papa mau liatin cewek kan. Awas saya liatin cewek. Gue malu aja. Ceweknya ketawa-ketawa aja lewat. Iya. Gue bilang bangke banget. Secomel itu mulutnya. Iya. Kayak ngeliatin handphone gitu. Kadang kan keluar explore ya. Iya. Oh handphone lo ya, lagi ngeliatin handphone lo. Dulu tuh umur 3 tahun ke 4 tahun tuh gue lagi buka handphone gitu ngeliat. Terus dia kayak nelpon mama, mah tahu gak? Papa ngeliatin cewek-cewek tuh di handphone katanya. Gue bilang, gue ngerasain momen itu yang selama ini gue pikir kayak lucu. Ada mata-mata maknya nih. Iya. Papa tuh ngeliatin cewek di handphone, cewek joget-joget. Terus gue bilang ya TikTok gimana emang bisa gue bilang gak joget ya kan. Gue buka gini ada orang joget. Iya. Namanya juga di explore kan apa yang lewat kan. Tapi kan dia gak ngerti kan. Iya. Tadi liatin cewek-cewek joget tuh. Ya gue ketawa. Terus gue mikirin. Ternyata konten ada yang pernah bikin konten kayak gitu. Ternyata bener gitu. Gue pikir kan bohongan ya. Cuman anaknya ngoceh gitu. Ternyata enggak. Beneran relate. Gue ngerasain sendiri di situ. Tapi ada momen nggak anak lo ngambek tuh yang bener-bener kayak nyokapnya gitu? Biasanya kan kayak gitu tuh. Anak gue kalau udah ngambek, ya manjanya cewek. Ya jadi gue banyak juga yang gue pelajarin dari anak gue tentang wanita lah. Karena justru dari anak lo. Dari anak gue gitu. Kayak gue ngeliat dia ngambek gitu, set di mobil gitu ya kan, dia ngambek sama gue. Karena dia nggak bisa dibilangin, akhirnya gue marah, terus dia ngambek. Gue bilang ya udahlah. Gue kayak baik-baikin gitu, tapi masih pakai tutur kata gue yang kasar juga gitu. Udah ya. Terus dia ngambek mulu. Terus gue kayak ya udah papa, ya udah kan udah. Terus dia kayak ya tapi papa belum minta maaf. Kayak gitu kayak. Iya. Tapi belum minta maaf. Ya udah maaf ya, minta maaf dulu sini gitu. Terus ya udah. Cium lah kalau minta maaf cium yang kayak gue kayak aduh oh gini gitu, ya maksudnya kayak oh gitu ya cewek gitu gengsi-gengsian gitu loh gue kayak gengsi yang kayak ya lu minta maaf dong gue udah nungguin nih dari tadi lo gitu loh kayak oh gini ya mungkin hal-hal itu gue nggak peka aja gitu tentang justru ke mamahnya kayaknya nggak kayak gitu. Iya jadi gue makin tahu kayak oh kalau ngambek tuh harusnya gitu ya gitu. Apalagi nanti kalau udah ngerasain remaja tuh wah. Ya ini gue juga belum ngerasain ya, cuma denger-dengar gitu ketika fase remaja, ketika fase kalau anak cewek ya fase menstruasi itu lebih sensitif dan ya itulah emosian. Tapi, gitu. Anak gue tuh paling takut sama gue. Segen lah. Takutnya tuh ketika lu marah gitu ya? Wah kalau gue marah, gue baru marah aja udah nangis dia kejar.
sakit hati, lebih tepatnya sakit hati dia. Kayak sesegukan gitu. Udah sakit hati lah dia. Kayak dimarahin papa gitu kayak. Iya. Soalnya Tapi gua marah jarang lu banget. beralasan kan pasti. Iya. Kadang kan emang anaknya aja bandel gitu kan. Iya, Terus gua maksudnya marah. punya ada sifat yang kira-kira lu mau didik lah ya gitu. Itu dia sampai ngadu-ngadu tuh ke mbak. Dia dimarahin papa. Terus sakit hati banget dia. Makanya gue juga udah mulai kurang-kurangin untuk ya marah langsung gitu. Maksud gue kayak kasian gini-gini. Awalnya kalau nggak bisa dibilangin ya udah mulai dia udah tahu tuh. Udah takut ya. Udah tahu nih. Ada nggak sih lu kayak kira-kira harapan lu ke depan buat anak lu apa nih? Buat Ocean ya? Pengen gimana? Harapan ke depan, kata gue pengen aja kayak anak gue jadi anak yang berguna, bermanfaat buat orang banyak gitu ya. Maksud gue dia ngerasain di titik yang mungkin punya orang tua yang karakternya rada beda. Ya. Gue yang mungkin jalanan banget gitu, emaknya yang princess banget. Maksud gue 2 part itu yang dia bisa ambil saat ini gue lihat. Ya. Jadi dia bisa yang kayak adaptasi dia bagus banget gitu. Ya. Nggak yang ngerasa tinggi juga enggak, ke bawah juga gengsi gitu. Dia lebih nangkep, lebih dewasa daripada umurnya gitu. Ya. Makanya gue harapan gue sih bisa jadi anak yang bermanfaat aja sih. Dan gak mengecewakan banyak orang gitu kan. Ya takut akan Tuhannya juga. Ya. Karena gue sampai sekarang juga selalu berdoa kayak gue pengen nemenin dia terus. Sampai nanti dia besar. Sampai dia bisa bilang dia bangga punya gue sih. Ya, amin. Selama ini yang lu lihat, tapi kan lu udah pasti ngerasain dia ngerasa bangga kan, kayak tadi aja dia Bangga sih. di pamerin gitu kan, papa aku nih gitu. Cuman gue ngerasa kayak kurang aja gitu. Ya, masih mungkin terlihatnya cuma lu belum lihat yang benernya gitu ya. Gue pengennya kayak ya first love dia gue lah ibaratnya. Ya, pasti udah sih. gitu sih pengennya. Kadang kan ada yang bilang juga kayak gitu tuh, first love-nya seorang anak perempuan ya bapaknya kan gitu. Mungkin bisa dijadiin role model buat ketika dia nanti milih pasangan gitu kan. Dia kan suka nyoret-nyoret kaki anak kecil dulu ya. Dari semua badan dicoret kakinya. Terus gue tanya kan, itu kenapa sih kakinya coret-coret kotor tuh? Ikutin papa. Tato gue di kaki kanannya. Yeah. Terus dia kayak, gue liat-liatin ternyata rada-rada mirip gitu loh. Iya. Gue kayak gimana ya? Ada Udah mengikutin nih. agak gimana gitu. Tapi lu ada tato ini nggak? Nama atau muka dia gitu? Oh ada, gue ada foto, ada tato dia nih. Oke. Ini Ocean, kucing gua. Ini kita lagi di pantai gitu. Oh lagi duduk gitu ya? Oke. Lagi berdiri sebenarnya mandang pantai. Oh lagi berdiri mandang pantai. Sama Madep ada- ke sana ya itu ya? Iya, madem pesan. Dari belakangnya. Lu kasih tahu ke dia itu. Dia tahu langsung ngeliat Ini Ocean ini ya? Ocean nih gitu. Iya. Gue lebih kayak gue percaya nggak ada tuh sampai kapanpun nggak ada mantan anak gitu Iya, menurut gue. betul. Jadi buat gue kayak sepenting itulah. Gue ngerasa sejauh ini sebandel-bandelnya gue masih bertanggung jawab lah sama anak gue gitu, sama keluarga lah sampai sekarang. Even gue ngerasa namanya hidup ya, nggak selalu berjalan dengan baik. Tapi gue berpikir nggak selalu hal yang salah itu nggak ada kebaikan di dalamnya gitu loh. Maksud Iya. gua. Nah itu yang sekarang gue lakuin, kayak kalau gue bisa melakukan hal kecil untuk perubahan besar buat anak gue, kenapa nggak berkorban untuk itu sih? Ya. Nah, ketika nanti let's say lah ya, lu juga kan nggak mungkin menyendiri terus lah ya, gitu. Lu juga pasti butuh pasangan ya, gitu. Kira-kira gimana tanggapan dia nih? Misalkan dia ada ibu sambung gitu. Gimana tuh ya?
So far sih gue nggak terlalu Mikirin. Iya Belum karena tahu ya? gue belum kepikiran ke sana ya. Maksudnya. Apalagi dengan sifatnya dia yang jangan ngeliatin cewek gitu-gitu. Sebenarnya sih gue bisa aja ya kayak cuman mengambil part itu gitu ya. Secara gue tahu cara ngambil hatinya anak gue gitu. Tapi kayak gue pengen dia tetap punya ya ibunya, bapaknya gitu. Karena menurut gue even nanti gue berumah tangga lagi itu lebih ke gue sih sebenarnya. Bukan di part anak gue gitu. Maksud gue kayak ya nggak fair aja buat gue gitu kalau misalkan gue kayak mendahulukan kepentingan gue gitu ya tanpa mikirin anak gue sebenarnya nyaman gak sih. Ini sebenarnya yang mau gue doang atau anak gue juga kepengen ada yang jagain yang kayak gitu-gitu sih. Jadi gue belum terlalu yang kayak nanti gue mau nikah buru-buru nggak sih. Tapi ya kadarullah ya kalau emang ternyata takdir gue dapat gitu terus gue nikah lagi gitu. Mungkin ya yang terbaik buat Ocean juga. Karena gue ngerasa kayak ya gue udah dikasih sama Allah yang baik. Kenapa gue nggak melakukan sebaliknya untuk anak gue? Ya. Itu sih. Ya artinya mungkin nanti juga dia mengerti lah ya part itu ya. Pasti sih, pasti ngerti. Karena gimana ya? Sedekat itu dia sama gue, sedekat itu dan seterbuka itu juga. Dia cerita apapun sama gue seterbuka itu. Paling deket bahkan dia kayaknya. Apa-apa mau sama gue gitu. Iya. Hari ini lagi ngapain dia? Tadi dia nelpon, dia tuh minta ngajakin ke Indomaret. Soalnya tadi kan gue kan nggak jemput dia sekolah. Oke. Dia biasanya kalau gue jemput udah tahu tuh. Kalau nggak jemput berarti ya jemput, udah dia lagi kerja gitu. Terus walaupun pulang dia kapan pasti, gitu ya? Pulang kapan nih? Pasti kangen nih gitu-gitu. Lebih kayak gitu-gitu aja sih. Sekarang juga kalau lu keluar kota dibawa tuh ya? Kayak kalau nggak sekolah tapi kalau ya. nggak sekolah gue bawa. Iya. Lebih sering ke puncak sih. Gue kadang kalau lagi nggak sekolah, karena teman punya villa yang itu kayak ya udah ke sana kita berenang, jajan-jajan, pulang ke Jakarta. Iya. Karena menurut gue time zone itu mulai pemborosan juga. Ya benar sih. Ya kan lumayan banget main games tuh. Iya. 500.000 kurang hampir sejuta gitu. Ngetep sebentar doang main game-game. Keluar tiket juga cuma sedikit. Cuman itu yang nggak bisa gue beli sih. Maksudnya kayak dia seneng lagi gitu loh. Se-happy itu dia gitu. Jadi kayak walaupun gue ngeluarin duit banyak tapi kayak aduh dia happy lagi. Iya. Kan kita nggak bisa beli kebahagiaan orang gitu. Iya betul. Iya. Itu yang gue belum. Ya kalau dia seneng lu juga jadinya ikut seneng kan. Paling intensitasnya sekarang udah gue mulai kurangin kayak nggak sering-sering kayak gitu. Iya. Lebih ke situ sih. Lu alihin ke permainan lain. Lu kira-kira ada ini nggak target dia mau atau harapan lah ya? Kalau skate kan kayaknya karena cewek nih. Atau misalnya lu pengen dia jadi apa gitu? Atlet tenis misalkan? Nggak sih, yang pasti dia harus bisa semua. Kayak Cynthia Mariska tuh ya kan, maksud gue bisa semua tuh maksud gue. Iya. Jadi cewek tapi punya skill kayak cowok biar dia nggak diremehin cowok juga. Tapi gue juga nggak pengen dia tomboy juga. Iya. Jadi jadilah tetap ada beauty-nya gitu ya. Jadilah princess yang ternyata kuat. Lu tuh bisa kayak cowok juga gitu lu. Lu bisa apa yang dilakukan cowok, jadi lu nggak manja ke cowok juga. Iya. Lebih ke situ sih. Iya. Sih, setuju sih. Kalau nggak nanti diinjak Pak, zaman sekarang kan. Apalagi sekarang lagi bullying itu tuh lagi aduh ngeri banget tuh. Lagi anak sekarang kan main games dapat duit kaya ya kan. Iya. Kan gue nggak tahu nanti. Tiba-tiba dia ya kan gue yang nyari duit. Lu bisa sih. Apa lu nggak bisa apa-apa. Iya sih. Maka anak gue kalau bisa apa ya gue juga bisa nih main games. Nah. Iya. Maksud gue paling nggak bisa lah. Gak perlu tuh mobil rusak di pinggir jalan ditolongin orang kalau ternyata dia bisa ganti ban gitu ya, ngedongkrak sendiri ya. Iya sih. Skill set cowok yang basic bisa lah ya. Jadi dia nggak dibodohin orang aja gitu. Karena cowok kan pinter banget kan bodohin orang. Tapi lu percaya nggak kalau misalkan punya anak cewek katanya bapaknya bandel? Iya lagi. Tapi hampir sebagian besar gue lihat kayak temen-temen lo gitu ya. Iya kayaknya aduh iya lagi. Kayaknya karakternya pas gitu, cocokologinya pas gitu.
anak pertama, tapi kan itu hitungannya pasti anak pertama, pasti iya, anak pertama pasti cewek gitu. Iya, katanya bapaknya bandel nih. Jadi biar bapaknya tuh lebih ini sama kayak yang lu alamin, Iya. lebih peka sama anak perempuan sama perempuan gitu kan. Tapi gue seneng sih anak gue cewek. Maksudnya awal gue tuh lebih kayak cowok kayak anak gue biar gue bisa ajak main Iya sih, skate, bener. cowok kayak. Iya benar. Tapi pas gue ngerasa anak gue cewek kayak di awal kayak aduh cewek lagi anak gue. Tapi pas ngelihat dia sekarang gitu ya, Mensyukuri banget ya. tiap tahun dengan perubahan dia kayak, untung dia cewek ya. Iya, betul. Gue ngerasa nggak kesepian gitu. Iya. Ada yang nyariin gue, ada yang Iya, bawelin, iya, betul. cerewetnya. Itu yang gue alamin juga. Ya kalau di awal tuh kayaknya harapannya gitu ya. Tapi pas keluar cewek, pas udah ngegedein gitu, wah gue bersyukur banget anak gue cewek gitu kan. Iya. Karena dengan karakter yang itu tadi sih bener kata lo sih gitu. Dengan bawelnya dia itu. Kalau ada yang part-part di mana cowok tuh nggak bisa kayak gitu tuh anak cowok tuh. Nggak bisa. Gitu. Keras kepalanya beda. Iya betul. Betul. Ya paling susah aja anak gue nanti kalau remaja nyari pacar ya kan. Kenapa? Bapaknya lebih ngerti gitu Iya, ya kan. iya, iya. Ayo lu mau ngapain? Iya, gua tahu isi Gua otak tahu lu. isi otak lu. Mau apa lu kesini lu? Nggak ada. Gua tahu modus-modus lu nggak ada gitu. Mati langkah dia. Iya, iya. Mau ngajak ini nih ke kosan nih buat kerja kelompok. Nggak ada. Gua ikut. Ini liburan sama teman-teman ke Bali. Oh ya sama dong kita juga Iya, mau iya. ke Bali nih Iya, kebetulan bareng. keluarga. Gua Nggak ada ikutin lu. gitu ya. Ikut gua. Iya. Ya hati-hatilah buat pria-pria yang akan mengencani ocean ya kelak nanti ya. Anak band, anak skate. Wah, kalau komunitas sudah susah dah tuh. Gue tahu otak lu apa mau ke arah mana gitu. Minimal main catur dulu tuh sama gue tuh ya kan. Lama tuh. Sambil ngobrol. Sambil ngobrol ya kan. Oh mau jalan om. Iya jangan malam-malam tapi main catur dulu lah sebentar jam 10 aja. Gak jadi jalan. Ini nggak jadi jalan. Nggak jadi jalan. Ujung-ujungnya, oh udah malam nih. Udah malam, udah besok lagi aja gitu ya. Iyalah. Tapi emang ada untungnya sih. Maksudnya kayak orang tua yang nongkrong, yang bergaul gitu. Iya sih. Di saat lu punya anak lu lebih ngerti juga kayak Iya sih. gimana cara gue ngadepin nanti anak gue di dunia sekarang gitu ya. Iya sih. Kalau enggak pasti lu lempeng-lempeng aja kayak oh anak saya lagi belajar kelompok gitu. Lagi nginep di rumah temennya dia nggak tahu ya kan banyak juga kan yang kayak gitu kan. Iya. Kita tahu banget ya kalau sekarang ya dengan akibat bergaul itu ya. Kalau perlu kita pasangin GPS ya badan dia ya, ditanemin GPS ya. Find My iPhone kan udah ada pak. Oh iya, kalau handphone kan bisa dimatiin. Find My iPhone tuh. Hmm. Iya juga ya dimatiin ya bener. Iya sekarang ada GPS yang bisa ditaruh tuh di tas. Iya. Ya, Gampang tuh. bisa lah nanti kita selalu punya cara lah untuk Iyalah. pria-pria modus itu. Oke deh, kita lanjut lagi nanti ya. Thank you ya. Seru banget. Ya. Satu inilah buat Ocean, siapa tahu Ocean nonton nanti video ini kelak. Ocean, aduh, gimana ya? Bingung gue pengen ngomongnya. Yang pasti selama ini papanya Ocean selalu berproses untuk jadi lebih baik, buat bikin Ocean bangga. Dengan kenakalannya dan perubahannya sekarang, mudah-mudahan bisa seterusnya gitu. Terus juga papa juga pengennya Ocean jadi anak yang baik, yang ngebanggain orang tua dan ngebanggain banyak orang atas semua yang Ocean raih. Yang pasti jangan jadi orang bodoh, karena orang bodoh itu pasti nyusahin. Kalau nanti Ocean nonton, yang pasti apa yang terbaik buat Ocean pasti papa di sampingnya. Tepuk tangan dulu. Gitu ya Ocean ya. Gue jadi cengeng ya. Ya nggak apa-apa, emang kalau emosionalnya bapak begitu bro. Gitu ya. Iya. Dan inget ya janjinya tadi ya bro ya. Janji lu waktu pertama kali tangan lu disentuh sama Ocean itu ya. Itu Iya. janjinya Ocean ya. Gitu ya. Dari Papa Fiji ya buat Ocean ya. Iyalah. Oke ya. Thank you ya. 1 jam kita ngobrol-ngobrol nih. Wis. Nggak berasa ya. Nggak berasa nih. Makasih banget. Tapi aman kan ya? Aman insya Allah. Aman ya. Ya. Ya kita ketemu lagi di konten selanjutnya ya.
di podcast Menjadi Papa. Ya, bye. Bye, semoga bermanfaat. Amin.